Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Edi Sutisna dari komunitas Klub Pecinta Al-Quran. Website bisa dilihat di www.klubpecintaalquran.com. Kita membuka kelas baru ya teman-teman. Ini pertemuan perdana kita. Pastinya pendahuluan dulu ya, kita membuka kelas baru, yaitu kelas Riyadhah 40 hari. Riyadhah 40 hari untuk hajat-hajat kita ya, agar terkabul hajat-hajat kita, agar Allah kabulkan. Jadi bagaimana caranya supaya hajat-hajat, keinginan kita, doa-doa kita Allah kabulkan? Itu ada metodenya. Ada metodenya, dan kita sedang ingin membahas itu. Membahas dengan Riyadhah bisa mengantarkan kita agar Allah ridho, mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, dan doa-doa kita. Saya membuka kelas itu karena banyak yang ini ya, banyak yang curhat, banyak yang tanya di WhatsApp, ratusan orang ya. Ratusan orang. Saya setiap hari membalas chattingan teman-teman yang bermacam-macam ya, cerita tentang kehidupan, tentang keinginan-keinginan teman-teman, bagaimana caranya biar saya punya rumah, bagaimana caranya biar saya punya mobil, bagaimana caranya biar saya umroh atau haji. Padahal saya juga sudah membuka kelas yang berbayar ya, berbayar untuk khusus membahas tentang umroh dan haji. Bagaimana caranya agar kita bisa umroh atau haji tanpa mengandalkan uang. Itu ada 4 kelas ya, 4 kelas, dan sukses ya, alhamdulillah. Banyak yang berangkat juga teman-teman yang di kelas itu, umroh ya, kebanyakan umroh tanpa mengandalkan uang. Dan karena banyak yang konsultasi chatting, saya pusing. Jadi saya pusing, ya udah, saya mendingan bikin grup aja, bikin grup baru, judulnya Riyadhah 40 hari agar keinginan kita, hajat-hajat kita terkabul. Jadi dikumpulin jadi satu di situ, biar kita bahas sama-sama di situ, dan biar jangan berceceran. Berceceran sayanya pusing ya, banyak yang harus dikerjakan juga, agak sibuk. Teman-teman juga kebanyakan yang japri itu, yang chatting itu jarang saya balas ya, kasihan. Dan saya juga tidak enak hati kalau tidak dibalas, nanti disangka sombong. Padahal banyak sekali, saya tidak mungkin membalas satu persatu ya. Jadi saya buka saja kelas ini, Riyadhah 40 hari untuk hajat, keinginan, dan doa kita, supaya Allah berkenan mengabulkan keinginan kita, hajat kita ya. Dalam satu hari sudah full ya, sudah penuh. Dalam satu hari ada 257 anggota. ada 257 anggota yang masuk grup. Kemudian banyak yang protes juga karena tidak bisa masuk karena penuh ya, grup yang pertama, grup Riyadhah ini yang pertama sudah penuh. Maka saya bikin satu lagi ya, jadi 2. Saya bikin 2 saja lah ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sayanya juga pusing. Pusing, banyak yang mengeluh soalnya. Kalau mengeluh ke saya, kalau ya itu biarin lah. Berat. Jadi mudah-mudahan
hanya 2 grup ini saja, dan semuanya gratis ya teman-teman, semuanya gratis, tanpa dipungut biaya. Doakan semoga kalau ada kebaikan biar Allah saja yang membalasnya ya. Kalau ada kebaikan biar Allah saja yang membalasnya. Semua saya gratiskan, saya bikin materi, dan kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Jadi teman-teman harus bersabar ya dalam menuntut ilmunya ya. Dalam menuntut ilmu ini harus bersabar, karena saya inginnya teman-teman paham betul ya apa yang diterangkan, dan nanti kita akan praktek bareng-bareng satu grup ya. Praktek bareng-bareng satu grup untuk hajat-hajat kita, supaya seluruh hajat-hajat kita terkabul. Bagaimana caranya? Nah, ini ada metodenya yang sering saya pakai berulang-ulang ya. Jadi teman-teman kalau sudah jago dengan metode ini, sudah hatam, sudah mengerti benar, mendalam, teman-teman bisa pakai terus seumur hidup teman-teman ya. Karena ada cara mudah dan ada cara susah. Kebanyakan kita menggunakan cara yang susah ya. Kebanyakan kita menggunakan cara yang susah. Bagaimana mencari uang itu ya, kita nggak tahu ya. Bagaimana caranya membeli mobil, kita nggak tahu, karena itu susah ya. Bagaimana caranya haji dan umroh, kita nggak tahu. Tapi ini saya sudah menemukan metode ini, dan bagus ya, bagus, selalu berhasil ya. 100% berhasil insya Allah ya. Insya Allah pastinya semua atas izin Allah. Izin Allah. Jadi teman-teman sabar, step by step, mulai dari nol. Pahami nanti materinya, pahami benar-benar. Kalau tidak tahu tanya ya, kalau tidak tahu tanya sampai benar-benar mengerti, lalu wajib dipraktekan ya, wajib dipraktekan. Kalau tidak dipraktekan mendingan keluar saja dari grup ya, karena percuma ya. Saya sudah panjang lebar berbicara, menerangkan, lama ya, lama, nanti bakalan lama, sedikit demi sedikit. Tapi teman-teman tidak mau mempraktekkan, mendingan keluar saja ya. Karena kasihan teman-teman yang lain yang tidak bisa masuk karena penuh ya, di grup ini penuh. Saya juga tidak mungkin membuat grup banyak, handphone saya lemot, dan waktu saya juga terbatas. Saya juga lumayan ya, kesibukannya lumayan, maka teman-teman wajib mempraktekkan. Nanti kita praktek bareng-bareng, yang tidak tahu tanya sampai benar-benar mengerti. Praktekkan, insya Allah. Kalau sudah menyebut insya Allah berarti kan atas izin Allah 100% berhasil ya, karena saya selalu menggunakan metode ini. Baik, kita mulai teman-teman. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya ingin memulai dari selamat datang kepada teman-teman semua di kelas Riyadhah 40 hari ya. 40 hari untuk hajat-hajat kita dan keinginan kita, doa-doa kita terkabul. Saya mendoakan kepada teman-teman semua agar dalam keadaan sehat selalu ya. Saya mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu Allah berikan kesehatan setiap hari ya. Setiap hari. Sehat jasmani maupun sehat rohani ya. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Teman-teman coba perhatikan ya, perhatikan. Kesehatan ini nomor pertama ya. Kesehatan ini nomor pertama teman-teman. Ibadah itu nomor kedua ya. Sehat itu nomor pertama, kesehatan itu nomor pertama, ibadah itu nomor kedua. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kesehatan nomor pertama, ibadah itu nomor kedua? Karena kalau kita sedang jatuh sakit, maka ibadah kita tidak sempurna, bahkan bisa gagal ya. Tidak sempurna, bahkan bisa gagal ya. Kalau teman-teman sakit demam gitu ya, ya ibadah juga jadi menurun ya. Ibadah jadi menurun, nafsu makan menurun, kegiatan aktivitas menurun, semuanya menurun.
tidak sempurna ya. Kalau kita kena penyakit stroke atau stres lah, stroke mah terlalu serem ya. Kalau kita kena penyakit stres, maka ibadah kita pun tidak enak ya. Kalau kita sakit gigi, ibadah kita pun tidak enak dan tidak sempurna ya. Maka dari itu kesehatan nomor pertama, dijaga baik-baik kesehatannya. Jangan diporsir, jangan diporsir apapun itu. Mau ibadah, mau kerja, jangan diporsir. Itu yang pertama. Kenapa kesehatan itu nomor pertama, ibadah itu nomor kedua? Karena kalau kita sedang jatuh sakit, maka ibadah-ibadah kita tidak sempurna. Kalau kita sehat, kita semangat ibadah, badan kita kuat, ruku pun bisa lama, sujud bisa lama, sholat bisa banyak ya, zikir pun enak ya, makan lahap segala macam enak ya kalau kita sehat. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa kesehatan itu nomor pertama ya? Dari apapun. Kalau uang kekayaan itu nomor urutan 40 sekian ya. 47 kan. Kalau uang 40 sekian, harta 50 sekian ya. Yang pertama itu sehat dulu ya. Sehat, maka dijaga kesehatan ini. Yang kedua, kenapa sehat itu nomor pertama? Karena seluruh ibadah apapun itu tujuannya untuk kesehatan ya. Seluruh ibadah apapun tujuannya untuk agar supaya kita menjadi sehat jasmani maupun sehat rohani. Itu yang kedua alasannya. Kenapa sehat itu nomor pertama, ibadah itu nomor kedua? Karena seluruh ibadah mengajarkan kita dan akan menjadikan kita menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Seperti contoh misalkan sholat kan itu gerakannya seperti olahraga ya, melancarkan darah, peredaran darah, mematikan menumbuhkan sel-sel baru yang telah rusak, dan bisa menjernihkan pikiran kita biar lebih jernih, mendamaikan hati kita, dan lain-lain ya. Banyak ya manfaat dari sholat. Yang pasti untuk kesehatan. Seluruh ibadah apapun tujuannya, salah satu tujuan untuk kesehatan ya, di samping keridhaan Allah, sudah pasti ya keridhaan Allah, yaitu untuk kesehatan ya. Ataupun misalkan ibadah puasa pun untuk kesehatan ya, supaya badan kita menjadi enteng, supaya pencernaan kita menjadi lancar ya, dan lain-lain. Zikir juga sama, untuk kesehatan rohani ya, supaya hati kita menjadi tentram. Itulah kenapa harus dijaga benar-benar kesehatan ini. Jangan diporsir ya. Baik itu ibadah, jangan diporsir habis-habisan. Kalau kira-kira capek ya istirahat, maupun pekerjaan kita jangan diporsir ya, maupun otak kita nih, pemikiran kita jangan terlalu banyak mikir ya, nanti stres. Kalau kita mempunyai uang banyak tapi kitanya stres, kan buat apa juga ya, kita mempunyai harta banyak kalau kitanya sakit, buat apa juga, tidak berguna sama sekali semuanya itu ya. Yang pertama itu wajib kita menjaga kesehatan ya, agar ibadah kita lancar, hati kita tenang, batin kita pun adem ya. Maka saya berdoa kepada teman-teman agar selalu dalam lindungan Allah ya, supaya Allah menjaga kesehatan teman-teman semua ya. Dan kesehatan ini teman-teman, 90% dari pikiran. 90% dari pikiran. Jadi buang jauh-jauh ya. Mulai dari sekarang buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif ya, pikiran-pikiran jahat. Buang jauh-jauh, karena kesehatan itu 90% adanya di
pikiran ya. Kalau kita stres, kita jadi nggak mood ya. Kalau kita stres, kita jadi nggak mood, males makan tidak nafsu, akhirnya jatuh ke fisik ya. Fisik kita menjadi lemas dan sakit ya, bakteri-bakteri bisa masuk. Jadi 90% pikiran. Jaga baik-baik pikiran kita, teman-teman. Jaga baik-baik pikiran kita. Buang semua seluruhnya, buang semua pikiran-pikiran negatif ya. Pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran jahat, buang semuanya. Termasuk juga Anda sering debat. Mulai dari sekarang tinggalkan perdebatan itu, karena bisa merusakkan logika dan pikiran, teman-teman. Perdebatan itu. Ataupun pikiran-pikiran suuzon ya, pikiran jahat, pikiran ingin mencelakai orang lain ya, buang semua. Atau iri juga termasuk ya, kita iri, dengki, buang semuanya. Pokoknya apapun, kalau kita berpikiran jahat, buang jauh-jauh. Alihkan pemikiran kita hanya untuk yang baik-baik, supaya kita sehat. Buang pikiran-pikiran jahat. Pikiran jahat itu kebanyakan dari mana? Pikiran jahat itu kebanyakan dari mana? Karena kalau begini, kalau kita berpikiran jahat, misalkan kita dengki sama orang ya, kita marah sama orang, sebel sama orang, itu termasuk awalnya dari pikiran, masuk ke hati, terus menjalar ke perasaan ya, dari pikiran masuk ke hati, terbawa oleh perasaan, terus kita menjadi tidak mood, lalu kita susah makan kita tidak lahap, susah tidur, maka nanti akan terjadi kena penyakit fisik, yaitu stres dan khawatir berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Itu nggak boleh. Kita tidak boleh khawatir berlebihan, dan kita tidak boleh takut berlebihan. Tidak boleh, teman-teman. Itu bahaya ya, karena awalnya dari pikiran. Jadi santai saja, teman-teman. Untuk menjalani hidup ini, yang paling enak itu santai saja, teman-teman. Nanti ada trik-triknya ya. Ini pendahuluan dulu supaya teman-teman paham. Jadi buang apapun pikiran-pikiran jelek dalam diri kita, termasuk suuzon, benci sama orang. Mulai dari sekarang ikhlaskan. Buang pikiran benci sama orang, buang pikiran buruk sama orang, buang pemikiran. Bagi Anda yang sering sumpah serapah itu, kebanyakan saya ngeliat di Facebook, sumpahin orang ya. Semoga orang ini yang diazab Allah. Jangan, teman-teman. Jangan Anda berdoa dan memerintah Allah untuk mengazab seseorang. Jangan, teman-teman. Kan lebih baik kita mendoakan orang lain kebaikan. Semoga orang ini dapat hidayah dan menjadi baik. Lebih baik seperti itu, karena kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada diri kita ya. Dan kebalikannya, keburukan sekecil apapun akan kembali juga kepada kita. Kebaikan sekecil apapun pasti kembali kepada kita. Keburukan sekecil apapun pasti kembali kepada kita. Sekarang kita tinggal milih, ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Tinggal milih. Nanti akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Lebih baik kita selalu berbuat baik ya, selalu memikirkan kebaikan, selalu yang baik-baik semua yang kita pikirkan, termasuk tontonan, pendengaran ya. Karena pikiran itu awal mulanya masuk, pikiran itu jadi begini. Pikiran itu, teman-teman, pikiran itu seperti rumah besar
yang tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya, ngeplong begitu saja ya, ngeplong, tidak ada jendelanya dan tidak ada pintunya. Bagaimana rumah yang tidak ada jendelanya, bolong begitu saja, dan tidak ada pintunya, bolong begitu saja? Maka akan dimasuki oleh semua hal. Ya, itu pikiran kita, akan dimasuki oleh semua hal. Seperti rumah yang tadi, yang tidak ada pintu dan jendelanya, maka tikus bisa masuk, ular bisa masuk, cicak bisa masuk ke rumah itu, semuanya bisa masuk karena tidak ada penutupnya ya. Begitupun pikiran-pikiran kita, apapun bisa masuk. Pikiran jelek bisa masuk, pikiran bagus bisa masuk, ketakutan bisa masuk, karena tidak kita tutup. Jadi maksud saya gini teman-teman, pikiran itu ibarat pintu dan jendela, itu ialah mata, mulut, dan telinga. Saya pelan-pelan ya. Pikiran itu ibarat rumah yang tidak ada pintu dan jendelanya itu. Kalau pikiran, jendela dan pintunya itu mata, mulut, telinga ya. Jadi apapun yang kita tonton setiap hari, apapun yang kita lihat setiap hari dimanapun, itu akan masuk ke pikiran kita. Kalau setiap hari kita menonton sesuatu yang tragis atau yang menakutkan, maka itu akan masuk di kepala kita dan bertumpuk-tumpuk. Paham nggak teman-teman? Seperti kalau kita misalkan menonton kecelakaan gitu ya. Kita menonton kecelakaan, maka itu akan masuk ke kepala kita dan mengendap, tidak bisa keluar lagi teman-teman. Jadi nanti yang ada kita akan takut ya kemana-mana. Kita akan takut kemana-mana karena masukannya itu kita menonton kengerian, ketakutan, dan yang negatif-negatif lainnya seperti orang bertengkar kita nonton. Apalagi sekarang zamannya internet ya, apapun bisa kita tonton di YouTube ya, di YouTube. Kita nonton orang yang lagi marah-marah, maka kita akan menjadi takut dan khawatir. Itu negatif teman-teman, itu negatif, dan tinggalkan itu semua. Mulai dari sekarang kita tonton yang baik-baik saja, yang menenteramkan hati kita ya, yang menenteramkan hati kita. Kita nonton orang yang ngaji ya, kita nonton live streaming Kota Mekah dan Madinah, atau kita nonton ceramah-ceramah agama, menuntut ilmu. Pokoknya yang positif kita tonton. Apalagi sekarang zamannya politik ya, ada orang debat, yang debat itu jauh di sana, entah di mana rimbanya, tapi kita di sini yang deg-degan. Itu janganlah, percuma ya kita deg-degan di sini, kita tidak melakukan apa-apa ya. Kalau orang-orang politik itu memang kerjaannya, dia dibayar ya untuk berdebat, dia dibayar. Kalau kita deg-degan tidak ada yang bayar, kita hanya dapat deg-degannya saja ya. Jantung kita deg-degan, nanti lama-lama rusak jantung kita ya, tidak ada kenyamanan. Lebih baik dari mata ini kita lihat yang baik-baik, yang indah-indah ya. Kita lihat pemandangan, atau kita menonton ilmu-ilmu pengetahuan, nanti masuk di otak kita ya. Kalau kita menonton orang yang tabrakan, nanti akan menumpuk pikiran-pikiran negatif ini, nanti jelek ya, dan ujung-ujungnya kita stres dan sakit ya. Padahal kesehatan itu nomor pertama ya. Terus juga pendengaran ya, pendengaran kita kontrol, mulut pun kita kontrol ya. Berbicaralah yang baik-baik ya, berbicara yang baik-baik. Karena kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, akan masuk di kepala dan masuk ke pikiran bawah sadar, maka yang kita ucapkan pun yang buruk-buruk. Karena di otak kita yang buruk, maka turun ke mulut yang buruk ya. Maka dijaga. Allah pun sudah
memerintahkan kita untuk menjaga pendengaran ya, menjaga pandangan ya, tundukan ya. Allah suruh kita menundukkan dari sesuatu yang kurang bagus ya, dari penglihatan yang kurang bagus, tundukan supaya jiwa kita ini sehat ya. Jadi dijaga mata, mulut, jangan banyak debat, jangan memaki orang ya, jangan memaki orang. Tidak penting memaki orang, itu tidak penting. Kita tidak mendapatkan kebaikan apapun ya. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang kita dapat keuntungan di situ ya. Utamanya kita dapat pahala ya. Utamanya kita dapat pahala daripada kita memaki orang, tidak mendapatkan pahala sama sekali ya. Kalau kita memaki, lebih baik kita mendoakan, kita mendapatkan pahala. Maka dari itu kita gunakan mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita secara efektif ya. Karena kita hidup tidak lama ya, kita hidup tidak lama di dunia ini, maka kita harus efektif ya menggunakan panca indera kita yang Allah pinjamkan ya, untuk supaya kita dapat banyak pahala ya. Daripada kita ngurusin orang lain, mendingan kita memperbaiki diri sendiri ya. Daripada kita mengurusi orang lain, capek teman-teman, capek dan lelah sekali ya. Lebih baik kita mengurusi diri kita, bebenah diri ya. Siap-siap dan bebenah diri kita. Suatu saat Allah memanggil kita untuk pulang, nah kita sudah dalam keadaan bagus ya, pahala kita sudah banyak ya. Nanti Allah ridho ya, Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan ya. Terus yang kedua, pemikiran itu ya, pemikiran yang menyebabkan kita nantinya jatuh sakit. Awalnya dari pemikiran, masuk ke hati, kemudian ke perasaan, kemudian ke mood kita yang kurang bagus. Kalau mood kita kurang bagus, kita tidak produktif karena kita jadi malas ya, karena kita jadi malas. Awalnya pemikiran, dan pemikiran ini mulainya dari mata, telinga, dan mulut. Maka dijaga itu semua. Mata kita dijaga, telinga kita dijaga, mulut kita dijaga, agar mood kita stabil ya. Mood kita stabil, agar keimanan kita stabil ya. Terus kebanyakan penyakit-penyakit dari pikiran kita ada dua hal ya. Ada dua hal, yaitu kita pertama kebanyakan menghayal. Pertama, kita kebanyakan menghayal. Menghayal itu seperti sesuatu yang belum terjadi kita pikirkan. Itu merusak otak kita ya nanti ya, merusak pemikiran kita. Sesuatu yang belum terjadi kita pikirkan, nanti besok makannya gimana nih gitu. Nanti besok bisa bayar cicilan mobil atau tidak nih gitu. Nanti besok anak sekolahnya gimana. Itu kebanyakan pikiran kita yang bisa membuat kita sakit. Itu yang pertama ya, kita memikirkan atau berhayal ya, berhayal ke depan. Ketahuilah teman-teman, ketahuilah masa depan itu bukan milik kita. Masa depan itu bukan milik kita karena belum terjadi ya. Apapun bisa terjadi atas kehendak Allah ya. Dan masa depan itu belum terjadi, tidak usah kita terlalu keras memikirkan tentang masa depan. Percuma. Belum tentu juga kita besok hidup ya. Belum tentu kita besok hidup ya. Karena sesuatu yang akan datang itu belum terjadi, jadi itu bukan milik kita. Jadi tidak usah banyak mikir, tidak usah kebanyakan memikirkan tentang masa depan. Bukannya tidak boleh ya, Anda punya planning boleh, tapi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati ya. Jangan terlalu dimasukkan di dalam hati tentang masa depan. Karena belum tentu juga planning yang kita buat itu
akan sesuai ya, akan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita hidup tidak sendiri teman-teman, kita hidup tidak sendiri. Ada Allah teman-teman yang mengatur hidup kita. Masa depan itu haknya Allah. Dia ingin menjadikan masa depan kita seperti apapun, itu haknya Allah. Kita ikhtiar boleh, bukannya tidak boleh memplanning tentang masa depan. Boleh teman-teman, Anda jangan salah paham ya. Bukannya tidak boleh memplanning tentang masa depan, tapi tidak perlu memikirkan dan memasukkan ke dalam hati, karena masa depan itu bukan milik kita. Yang bernama kita terlalu sering memikirkan masa depan sehingga kita takut akan sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Paham gak teman-teman? Sesuatunya belum ada tapi kita takutnya mulai dari sekarang. Ngerti gak? Karena kita terlalu khawatir tentang masa depan. Rugi teman-teman, rugi. Kita takut besok atau minggu depan tidak bisa makan gitu. Padahal minggu depannya kan belum terjadi. Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini bagaimana? Minggu depan mah belum tentu milik kita. Paham gak teman-teman? Minggu depan belum tentu milik kita. Yang milik kita itu saat ini. Yang milik kita itu saat ini. Maka nikmati hidup kita saat ini. Nikmati hidup kita saat ini. Fokus hidup kita sekarang. Karena sekarang ini milik kita. Besok belum tentu milik kita. Besok belum tentu milik kita. Dan yang kedua, yang pertama, kita terlalu khawatir tentang masa depan. Yang kedua, kita menyesali masa lalu. Kita menyesali masa yang lalu ya, yang di belakang. Sama seperti halnya masa depan teman-teman. Masa lalu pun sudah bukan milik kita lagi. Masa lalu sudah berlalu dan tidak mungkin akan datang kepada kita untuk yang kedua kalinya. Yang berlalu, jadi yang berlalu biarlah berlalu. Yang sekarang kita memperbaiki diri, kita cross check, apa kita evaluasi dari masa lalu untuk lebih baik dari masa sekarang. Jangan sampai Anda berlarut-larut dalam penyesalan di masa lalu. Sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Biarkan saja, tidak usah dipikirkan lagi, karena itu sudah bukan milik kita lagi. Sudah habis. Milik kita ialah yang sekarang. Rugi teman-teman, rugi kalau kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu, tetapi yang saat ini kita tidak mengerjakan apa-apa. Mubazir, terbuang waktu kita percuma. Anda jangan menghukumi diri Anda sendiri dengan keras teman-teman. Catat ini teman-teman. Setiap kita pasti ya punya masa lalu yang buruk ya, atau kita menyesal ya, misalkan ada sesuatu yang kita sendiri tidak berdaya untuk itu ya. Misalkan kalau kemarin saya tidak begini, maka hasilnya mungkin begini. Jadi kita menyesali diri kita, menghukumi diri kita dengan keras ya. Itu jangan teman-teman, tidak perlu dan tidak penting ya. Jangan menghukumi diri Anda sendiri dengan penyesalan masa lalu. Karena banyak juga yang konsultasi ke saya tentang tentang perceraian ya. Misalkan tentang perceraian, dia menyesal karena dulu pernah begini, akhirnya rumah tangga saya berantakan. Sudahlah. Yang berlalu itu sudah bukan milik kita lagi. Yang berlalu itu bukan milik kita lagi. Itu sudah berlalu dan tidak mungkin kembali lagi. Milik kita ialah saat ini. Jadi konsentrasi untuk saat ini. Aktif untuk saat ini. Sekarang kita aktif, kita sekarang kreatif, kita sekarang produktif ya. Masa lalu biarlah masa lalu, ikhlaskan, relakan, lepaskan ya. Karena kebanyakan masalah adanya di sini. Kebanyakan masalah manusia adanya di sini. Terlalu menyesali diri di masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan di masa depan.
Ingat teman-teman, masa lalu sudah bukan milik kita lagi, sudah berlalu. Biarkan berlalu, ikhlaskan saja, tidak akan mungkin kembali lagi, karena itu bukan milik kita lagi. Milik kita itu hari ini, milik kita itu hari ini. Dan masa depan itu, masa besok, ya besok aja. Besok aja. Besok itu bukan milik kita, karena belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi kita jangan terlalu risau ya, jangan terlalu risau tentang masa depan, jangan terlalu menyesali diri tentang masa lalu, karena di sini penyakit yang besar timbul ya, kita jadi stres ya nanti ya, gara-gara penyesalan kita, hidup kita yang saat ini tidak produktif. Harusnya kita produktif untuk saat ini, supaya ke depan kita lebih baik lagi. Gara-gara kita menyesali masa lalu, kita jadi ngedon, tidak percaya diri, kita jadi malas ya, nggak mood, jadi malas. Maka hidup kita yang sekarang tidak produktif, itu akan menambah kehancuran ya, malah jadi kacau semuanya ya. Sudahlah, masa lalu biarkan berlalu, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat dari dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni dan perbaiki. Mulai dari sekarang hidup kita saat ini, kita jadi lebih rajin beribadah, lebih rajin berbuat baik, lebih produktif, lebih aktif saat ini, karena saat ini adalah milik kita ya. Masa depan jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu khawatir, karena belum tentu juga yang kita khawatirkan itu terjadi ya. Jadi rugi ya, kita khawatir dengan sesuatu yang belum pasti ya, belum tentu datang kepada kita, itu rugi ya. Itulah kesehatan nomor pertama. Catat baik-baik, kesehatan itu nomor pertama, dijaga kesehatannya. Baik, kita masuk, ini sudah berapa? Sudah setengah jam, panjang lebar, karena saya inginnya santai ya, karena banyak ilmu ya, yang kelihatannya mungkin sepele, tapi ilmu ini ilmu dasar ya, ilmu dasar. Jadi Anda harus mengerti dulu ilmu dasarnya, nanti akan bagus ke depannya ya. Ilmu dasarnya harus tahu dulu ya. Pertama, kesehatan itu nomor satu, itu ilmu dasar supaya kita terus termotivasi, supaya iman kita selalu stabil, yang tadi ya, supaya iman kita selalu stabil. Baik, kita masuk sesi kedua, perkenalan ya. Saya dari tadi panjang lebar berbicara, mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengenal saya ya, mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengenal saya. Saya memperkenalkan diri saya akan memperkenalkan diri saya, karena saya juga setuju dengan pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang ya. Saya setuju itu, tak kenal maka tak sayang. Biar supaya teman-teman tahu juga siapa saya akan memperkenalkan diri. Saya bukan ustadz ya teman-teman, saya bukan ustadz. Sebenarnya sangat berat ya bagi saya julukan ustadz itu ya, sangat berat bagi saya. Ya, saya manusia biasa saja ya, seperti teman-teman semua. Kita saling belajar ya. Kebetulan saja di sini saya punya pengalaman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua ya. Kebetulan saja saya punya pengalaman, bukan berarti saya lebih pintar ya dari teman-teman, bukan berarti ilmu saya lebih banyak dari teman-teman, itu bukan berarti. Hanya saja saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, siapa tahu pengalaman yang sudah saya dapatkan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Ustadz berat teman-teman untuk saya ya, tapi kebanyakan orang manggil saya Ustadz ya.
biasa saja ya teman-teman, biasa saja. Saya manusia biasa. Nama saya Edi Sutisna ya. Nama saya Edi Sutisna. Saya pendiri komunitas klub pecinta Al-Quran. Saya pendirinya komunitas klub pecinta Al-Quran. Website bisa dilihat di www.klubpecintaalquran.com. Kalau teman-teman buka Google, ketik nama Edi Sutisna, mungkin banyak ya informasi tentang saya. Ya, saya pendiri klub pecinta Al-Quran dari tahun berapa ya, saya lupa ya. Dari tahun 2002. Saya mendirikan klub pecinta Al-Quran dari tahun 2002. Sewaktu saya masih kuliah, saya mendirikan komunitas klub pecinta Al-Quran karena waktu di zaman itu banyak klub-klub motor, maka saya mendirikan klub juga. Namanya klub pecinta Al-Quran dan sampai sekarang masih sangat aktif ya. Sampai sekarang masih sangat aktif. Websitenya bisa dilihat di www.klubpecintaalquran.com. Komunitas ini komunitas anak-anak muda ya. Komunitas anak-anak muda bergerak di bidang pertama tauhid ya. Pertama tauhid, saya bagian tauhidnya. Dan bergerak di bidang sosial ya. Bergerak di bidang sosial. Kita peduli ya, kita peduli kepada anak-anak yatim, jompo dan duafa. Kita sudah menaungi kurang lebih 500 anak-anak yatim ya. Kita sudah menaungi kurang lebih 500 anak-anak yatim. Dan setiap hari setiap bulan kita ada agenda santunan ya. Santunan yatim, jompo dan duafa ya. Kita santunan, kita peduli ya. Kita peduli kepada yatim, jompo dan duafa setiap bulan. Sampai saat ini masih berjalan santunan-santunan itu seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Kadang kita di Jakarta, kadang kita di Depok, kadang kita di Bekasi, kadang kita di Bogor, kadang kita di Jawa ya. Di Jawa itu di Pati, di Surabaya, di Malang ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain di Bandung juga ada. Dan juga kita ada perawatan masjid ya, ada perawatan masjid. Dan setiap tahun kita rutin ya, di komunitas ini setiap tahun kita rutin mengadakan santunan 1000 yatim ya. Santunan 1000 yatim yang kemarin diadakan di Hotel Lord Inn ya, Hotel Lord Inn di Cibubur. Alhamdulillah setiap tahun di bulan Ramadan kita mengadakan santunan 1000 yatim. Dananya dari mana? Ada rahasianya. Dananya dari Allah ya. Pastinya dananya dari Allah. Banyak juga teman-teman yang lain yang patungan ya. Patungan pastinya Allah yang menggerakkannya. Dananya itu dari Allah. Kita patungan dari kantong masing-masing. Saya juga penulis buku. Penulis buku Sedekah Membabi Buta. Saya penulis buku Sedekah Membabi Buta jilid 1 sampai dengan jilid 10. Bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini. Sedekah Membabi Buta jilid 1 sampai dengan jilid 10. Yang ini sudah bestseller ya. Ini Edi Sutisna, ini sudah 7 kali cetak ya, 7 kali cetak. Ini ada 10 jilid. Ini jilid pertama. Ini jilid ketiga ya, 3.
yang sekarang di Gramedia itu sampai jilid keempat ya, apa kelima ya, sampai jilid kelima. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Gramedia, Sedekah Membabi Buta, penulis Edi Sutisna. Karena saya banyak kegiatan, banyak yang memanggil saya Ustadz ya. Ustadz. Kemudian saya penulis buku Sedekah Habis-Habisan. Kemudian saya penulis buku 40 hari bisa umroh dan haji. Saya penulis buku 40 hari bisa umroh dan haji. Saya juga penulis buku Terhubung Dengannya. Tulisan saya tebal-tebal ya. Bukunya tebal-tebal ya. Kemudian saya penulis buku Cara Cepat Dipanggil Allah ke Tanah Suci. Ini bukunya ada di Gramedia ya. Bukunya ada di Gramedia. Kemudian saya penulis buku Metode Agar Dipanggil Allah ke Tanah Suci. Ini saya tidak ada stoknya, jadi covernya seperti ini. Banyak ya, saya ternyata buku saya sudah banyak ya yang beredar. Saya juga penulis buku Yang Kita Butuhkan Bukan Solusi, tapi yang kita butuhkan Allah. Ya itulah, banyak sih. Ada sekitar 15 buku ya saya nulis ya. Ada sekitar 15, kurang lebih 15 buku ya. Dan insya Allah tahun ini ada 4 buku baru lagi ya di Gramedia. Terus selanjutnya karir ya, karir saya penulis buku udah pasti ya tadi bukunya. Saya juga pedagang ya teman-teman, saya pedagang. Saya dagang komputer, saya kadang-kadang dagang handphone. Kadang-kadang saya dagang gorengan teman-teman. Beneran saya pernah dagang gorengan ya. Saya dagang gorengan. Saya juga pernah dagang somai ya. Saya dagang somai di pasar ya. Kadang-kadang saya dagang gorengan, kadang-kadang saya dagang somai ya di pasar. Terus juga saya pernah jadi dosen ya. Saya pernah jadi dosen. Saya juga pernah jadi guru. Saya juga pernah jadi karyawan. Saya juga mengisi kajian-kajian ya. Sering dipanggil untuk kajian-kajian. Mungkin kalau ceramah saya nanti disangka ustaz lagi. Saya sering mengadakan kajian-kajian Islam ya. Dipanggil jadi narasumber kajian Islam juga. Saya juga mengadakan seminar ya, seminar yang sekarang itu seminar 40 hari bisa umroh dan haji. Saya juga sering dipanggil untuk memotivasi di kantor-kantor ya, atau di komunitas-komunitas. Saya sering dipanggil mengisi untuk motivasi ya, motivasi agama. Terus juga saya sedang mendirikan pondok yatim ya. Saya sedang mendirikan pondok yatim di daerah Bogor, pesantren ya. Saya juga sedang mendirikan pesantren, pondok yatim khusus anak-anak yatim ya.
anak-anak yatim penghafal Al-Quran di daerah Bogor, dengan luas tanahnya 2.500 meter persegi ya. Saya lagi dalam pembangunan ya, belum 100% selesai, mungkin sekitar 60 atau 70% ya, masih terus dibangun ya. Rencana itu pembangunannya nggak cepet, rencana pembangunannya 5 tahun ya, 5 tahun. Sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun, mungkin sekitar 70% di daerah Bogor ya. Demikian seperti itu perkenalan dari saya. Semoga teman-teman sedikit banyak sudah mengenal ya siapa Edi Sutisna ya, karena ke depan saya akan memberikan banyak materi dan tanya jawab, diskusi segala macam ya di kelas, dan sudah ada tanggalnya sebenarnya ini ya. Materi yang akan kita bahas tanggal 7 sampai dengan 12 Juli. Tanggal 7 sampai dengan 12 Juli, materi yang akan kita bahas ialah pemberian materi dan apa itu riyadhah. Kemarin sudah saya kirim ya di grup, dan di deskripsi grup juga sudah saya cantumkan pemberian materinya seperti apa ya di kelas riyadhah 40 hari ini, tanggal 7 sampai dengan 12 Juli. Tapi kayaknya grup yang pertama sudah penuh, jadi kita mulai saja ya dari hari Senin ya. Hari Senin sekarang kita mulai ya, dan ini pemberian materi awalnya sekarang ya. Tanggal 7 sampai dengan 12 Juli ini jadwalnya. Pada kenyataannya prakteknya mah belum tentu sesuai ya, karena kita hanya berusaha, selebihnya Allah yang menentukan ya. Kita sebagai manusia hanya berusaha memplanning, selebihnya Allah yang menentukan, dan kita wajib ikhlas ya, kita wajib patuh ya, wajib tunduk dengan seluruh ketentuan Allah. Wajib tunduk dengan seluruh ketentuan Allah karena Allah sudah menentukan. Tapi ini bagus ya, kita jadi maju ya, maju jadi hari Senin ya. Daripada tanggal 7 teman-teman sudah tidak sabar untuk belajar, karena grupnya juga sudah penuh ya, sudah kita kunci ya, jadi tidak ada yang bisa masuk lagi. Tapi ada di grup yang kedua, saya bikin juga di grup kedua, jadi teman-teman yang tidak bisa masuk di grup yang pertama, teman-teman bisa masuk ke grup yang kedua ya. Pemberian materi, terus pemberian pengertian apa itu riyadhah, terus pemberian materi sejarah awal mula metode ini terbentuk, sejarahnya metode riyadhah yang saya sering pakai ini terbentuk. Nanti saya akan cerita. Terus saya materi tentang bukti-bukti hajat terkabul dengan riyadhah ya. Terus setelah saya memberikan materi, kemudian selanjutnya sesi yang kedua nanti tanggal 14 sampai 19 Juli nanti kita adakan tanya jawab di grup ya, 1 minggu ya. Terus juga ada pendalaman materi 1 minggu. Terus nanti ada target hajat masing-masing peserta. Jadi nanti saya akan meminta kepada teman-teman hajatnya apa, terus kita rumuskan apa yang harus dilakukan riyadhahnya. Jadi tiap-tiap peserta juga beda-beda ya hajatnya. Nanti kita akan rumuskan dan bagaimana caranya supaya masing-masing hajat Allah kabulkan, karena tekniknya berbeda-beda ya. Setiap hajat itu tekniknya berbeda-beda. Seperti misalkan hajatnya ingin lunas hutang, itu berbeda-beda ya. Dengan hajat ingin punya mobil, itu berbeda ya. Yang harus dilakukan itu berbeda, riyadhahnya berbeda. Kalau hajat ingin lunas utang, contohnya misalkan ya, hajat ingin lunas hutang, itu hutangnya apa? Hutang riba atau hutang biasa? Hutang riba itu berat, wajib dijauhkan ya hutang riba. Nanti
Pertama nanti kita kasih pengertiannya riba itu apa, dan wajib Anda meninggalkan riba. Terus apa yang Anda harus kerjakan, misalkan istighfar, minta ampun kepada Allah, terus tinggalkan riba itu, dan lain-lain ya. Banyak nanti dirumuskan setelah saya mengetahui hajat teman-teman semua. Terus tanggal 21 Juli, nanti tanggal 21 Juli di sesi ketiga kita akan praktek bareng-bareng ya, satu grup. Kita akan praktek riadoh bareng-bareng satu grup. Bagi teman-teman yang tidak ingin praktek, lebih baik saya lebih baik keluar dari grup, karena percuma. Jadi kita harus praktek bareng-bareng supaya kan sudah kita berikan materi, sudah kita rumuskan hajat teman-teman. Jadi nanti ada waktunya praktek, jadi wajib praktek yang karena kita akan serempak praktek bersama-sama. Yang tidak ingin praktek keluar dulu ya, yang tidak ingin praktek keluar dulu supaya tidak mengganggu teman-teman yang fokus untuk praktek hajatnya. Jadi yang tidak ingin praktek keluar dulu. Jadi nanti peserta ini saling support, saling mengingatkan. Misalkan ini waktunya sholat nih, kita sholat, waktunya puasa kita puasa, waktunya sedekah kita sedekah. Jadi saling mendukung ya, satu grup itu saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lainnya. Terus yang terakhir sekarang masih pendahuluan ya, kita akan terus materinya step by step. Target hajatnya itu yang terpikirkan ya, dan yang sudah pernah dipraktekkan ialah ingin punya rumah. Target hajatnya ingin punya rumah, ingin mendapatkan jodoh, ingin menikah ya. Bagi yang jomblo nanti bisa dengan riadoh ya untuk mendapatkan jodoh. Dan ada kemarin sebagian orang yang tanda kutip cacat ya. Saya tidak mengatakan cacat, karena apapun karya Allah itu sempurna ya. Saya tidak mengatakan cacat, dia minder ya, cacat, ingin tidak punya jodoh. Jadi yang dia pikirkan, bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan keadaan saya yang cacat. Itu mengerjakan riado ya. Pastinya kita motivasi dulu sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan sesuatu tidak pernah cacat. Sebenarnya yang cacat itu cacat mental ya. Berapa banyak orang yang fisiknya sehat tapi mentalnya cacat ya. Seperti orang yang korupsi ya, itu mentalnya cacat. Seperti orang yang minder, itu mentalnya cacat. Tidak percaya diri, itu mentalnya cacat. Itu dalam pandangan saya. Dalam pandangan saya tidak ada orang cacat. Yang ada, kalaupun ada orang yang cacat, itu yang cacat mental ya. Cacat mental, fisiknya sehat tapi jiwanya cacat ya. Tidak mau sholat, itu cacat ya. Cacat. Nah, setelah kita motivasi, lalu kita kasih riado, dia mengerjakan riado, kemudian dia menikah. Ini kisah nyata ya, nanti kita akan menjelaskan itu semua. Kalau sekarang masih pendahuluan. Terus juga untuk keturunan, karena banyak juga beberapa orang yang belum dikaruniai keturunan, belum punya anak. Kita ajarkan metodenya biar Allah berkenan ya memberikan keturunan. Terus keuangan karir, ada yang target kemarin, ada yang target sebulan 100 juta, apa yang harus dilakukan. Terus tentang karir, tentang ketenangan jiwa ya, ketenangan lahir batin, dan untuk kebahagiaan lahir dan batin di metode ini ya. Demikian teman-teman, kita belajarnya pelan-pelan, step by step, karena karena materi kita lumayan ya, banyak dan harus diterangkan secara sedikit demi sedikit. Anda sudah mengerti dengan metode ini,
Jika belum, bisa didiskusikan di grup. Insya Allah kita terus memberikan materi ya selama 1 minggu ini ya. 1 minggu ini doakan saya semoga sehat dan semoga saya tidak ada halangan apapun ya dalam pembuatan materi-materi ini, sehingga kita belajar sama-sama mendekat ke Allah ya. Intinya mendekat ke Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah, bukan yang lain. Dan ada metodenya yang sudah saya gunakan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, agar kita enteng menjalani hidup ini, mudah menjalani hidup ini, jangan susah ya. Kebanyakan orang-orang susah menjalani hidup ini, padahal enteng ya. Enteng kalau tahu caranya ya, kalau tidak tahu memang susah. Demikian, doakan saya selalu sehat dan lancar dalam pembuatan materi ini selama 1 minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini akan dibangun rumah yatim, rumah Quran, dan rumah tahfiz Quran. Mohon doa restunya, semoga lancar, penuh berkah, dan kita bisa sama-sama merawat anak-anak yatim di tanah 2.500 meter persegi di daerah Bogor. Informasi selengkapnya setelah ini. Sampai buang kelapa dulu. Yang kecil itu udah ada konsen. Kecil terus kan? Di sawah juga. Direkam. Dia tahu batas ya, batas. Yo. 42 26 135. Mana? Ya. Yo. Putar kali ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya, insya Allah di sini di tanah 2.500 meter, insya Allah akan dibangun rumah yatim dan rumah Quran dan rumah tahfiz Quran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan lancar. Amin. Oke.